tebing-tebing yang punya cekungan kan, bisa nge-hold, terus susun aja kendaraan atau mungkin bisa nge-porting. Tapi sayang juga sih kalau misalnya terlalu dini untuk melakukan porting kendaraan, nanti ketika zonanya bouncing nggak dapetin zona, itu bakal PR banget. Tapi flight path-nya Dona, ini sama seperti tadi, ini pelit banget sih. Betul-betul pelit banget untuk flight path-nya. Lebih condong ke area selatan lagi. Untuk tim-tim yang pengen dapetin tempat di area utara bakal mengapung terlebih dahulu. Agak ke area George Pola, atau mungkin ada yang pengen ke Yasnaya. Apalagi Severny ini bakal ngapung, cari scrappingan, cari beberapa vehicle untuk mengamankan drop zone mereka. Ya betul sekali, yang dimana ngomong-ngomong soal drop zone ini pastinya membuka peluang atau enak juga untuk tim Genesis Dogma Gits. Mereka benar-benar dimanjakan walaupun nggak terlalu seawal Boom sendiri ya, yang langsung drop menuju ke arah-arah Milta Power atau drop secepat itu maksud gue. Tetapi Genesis Dogma Gits masih sedikit diuntungkan dari segi timing lootingan untuk mereka semuanya. Tapi kayaknya dari Boom sendiri seperti yang tadi kita sudah sempat mention ya Odi, mereka kayaknya udah nggak mau lagi melakukan hal tersebut. Jadi kayak mereka lebih memilih ke arah Milta Power dibandingkan ke arah Lipovka. Jadi kayak emang udahlah gue nggak mau lagi kayak gitu. Udah belajar dari pengalaman, daripada kayak gontok-gontokan siapa nih yang bakal ngalah duluan, ya udahlah gue aja gitu. Iya, Tahu gue juga jago kok di Milta Power. Dan kalau menang pun nggak worth it ya tadi Buriram. Ya. Menang mereka lawan Boom. Oke. Tapi nggak worth it kan, pada akhirnya tetap aja harus dipulangin, diincer oleh player-player yang masih utuh 4 kuantitas player. 4 kuantitas pemainnya, yaitu DX. 2 pemain dari Buriram pun nggak punya healing sama sekali. Ya. Mau nge-bandage pun nggak akan sempet, waktunya cukup lama, berapa detik tuh baru 80% kan. Itu yang membuat para player dari tim Boom nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Tapi kali ini lagi-lagi ada player Buriram yang mau cari ulah, yang mau cari masalah di tempat atau mungkin di drop zone lainnya. Dimension kali ini ada Tiger yang touchdown di rumah L bertemu dengan seorang player dari Semnan. Ada Edit dengan tracking kali ini lumpas, dan Tiger tidak terlalu aware bahwa di bangunan tinggi ada satu pemain dari Semnan, yaitu seorang Dep 05 IT akan melontarkan satu nade untuk bisa langsung memulangkan ke area lobby. Tidak terselamatkan kali ini seperti Tiger karena di minimap belum terlihat nih di mana posisi dari pemain-pemain Buriram Esports lainnya. Dan that's it, Tiger pun harus tereliminasi di awal seperti ini. Ini adalah angin segar pastinya untuk Sam9 sendiri. Apalagi mengingat mereka adalah salah satu tim yang cukup barbar dan juga berani dalam segi pergerakannya. Dan dapetin satu eliminasi poin pagi-pagi pastinya enak juga untuk mereka. Dan pastinya tidak enak untuk Buriram. Bermain dengan 3 punggawa pastinya bakalan berbeda ceritanya dong daripada bermain dengan 4 full punggawa untuk mereka semuanya. Tapi war antara Sam9 dan juga Buriram untuk saat ini udah stop sampai situ aja karena balik lagi. Cuman ada Tiger aja tadi sendirian di bagian-bagian mansion dan 3 pemain yang lainnya itu masih berada di Lipovka menurut gue. Aku mikir niatnya emang seorang Tiger tuh pengen ngamanin dulu lah beberapa scrappingan untuk ngambil weapon, terus lanjut ke Lipovka lagi bareng teman-temannya. Atau enggak emang nggak mau ke Lipovka biar lebih optimal aja gitu resource dari teman-temannya, jadi kebagian semua. Tapi pada akhirnya dia apes banget sih. Dia pengen dapetin seorang Edip, trackingnya pakai apa coba? Pakai DP. Iya, DP. Nggak seenak itu cuy pakai DP, swear kalau nge-tracking. Kecuali ada satu objek yang diem, yang stuck gak kemana-mana, kayak misalnya player refokus ke POV mana, itu enak nembaknya. Tapi kalau misalnya nge-tracking, jangan diharapkan lah. Kita tahu bagaimana next apa sih namanya? Lupa lagi. Next apanya tuh? Posisi? Recoil. Next recoil dari 5 peluru setelahnya. Astagfirullahaladzim lupa. Next recoil dari 5 peluru setelahnya itu bakal goyangnya minta ampun. Ini mau nge-tracking, gak seenak itu cuy. Dan satu lagi, nggak tahu loh seorang Tiger bahwa di kanannya itu ada pemain dari Sam9 lainnya, orang Dead, yang membuat dia gampang banget di take down tadi. Itu open banget sih, opennya. Ya, dan gue demennya juga dari pemain Sam9 tadi kan dia mau lurus kan dengan baginya. Terus kayak ketahuan atau kelihatan Tiger di atas sana, oh kalau lurus gue bisa ke take down nih gitu, langsung gampang aja. Iya, langsung banting setir coy. Puter dia cuy. Puter atau belok ke arah kanan gitu. Jadi kayak memang away dari tembakan DP-nya dari seorang Tiger sendiri. And that's it.
Tiger lah yang harus pulang di awal-awal seperti ini. Tetapi Blue Zone pun juga sudah mulai berjalan pastinya untuk saat ini dan menuju ke area-area circle yang selanjutnya. Dan kita bakalan melihat, belum, maaf. Masih menunggu ya. Halo. Masih menunggu waktu untuk berjalan selama 3 menit lagi. Iya betul banget ya. Aku tadi agak ke distract sama M4 yang dipakai sama Tony K. Kenapa tuh? Pengen M4 ya? terbaru Don. Mm-mm. Cakep banget sih. Aku apalah daya hanya bisa memaksimalkan 10 UC sehari. Itu pun 10 UC yang diskon lagi kan. Iya. Karena Ketahuinya gitu sempat hoki Don, aku dapetin weapon ultimate. Oh gitu. Yaitu waktu event apa ya, aku lupa. Pokoknya aku dapetin AWM sama dapetin Bison. Itu hoki banget 10 UC. Itu rutinitas apa yang lu lakukan sebelum ini tap-tap? Nggak ada, pokoknya pas lagi main ngobrol-ngobrol di misalnya di lobby sama teman-teman gitu kan. Bentar, gacha dulu sekali, gacha sekali. Itu pas banget main sama anak-anak kok. Main sama Doge kan. Tiba-tiba serius lu bohong, sumpah permanen cuy, sumpah permanen. Kan memang bukan senjata lab, tapi kalau M4 terbaru yang digunakan Tony K tadi kan senjata lab bisa di-upgrade. Nah, makanya tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu, tetapi hanya bisa ikhtiar saja. Bentar, abis itu hoki lu abis enggak? Kayaknya iya. Kayaknya oke dihabisin di senjata ultimate. Iya. Dalam setahun itu tuh kayaknya udah habis tuh hoki lu ya. Itu kapan tahun ini berarti? Baru tahun ini baru banget. Ini ya? Yang waktu ini PMPL ID Fall. Oh. Iya kayaknya gue denger tuh ceritanya pas Fall kemarin. Oke. Dan itu emang menjadi salah satu hal yang patut dibanggakan sih. Itu selalu kubanggakan setiap atau bertemu orang-orang. Di, lu pernah gacha dapat apa nih? Gue dapat ultimate 2 AWM sama Bison nyala-nyala merah-merah. Walaupun nggak keluar di elimination feeds, yang penting kelihatan lawan dekat itu udah nyala-nyala aja. Gaya aja dulu. Terus kalau misalnya lu punya kayak gitu atau pakai kayak gitu kan, kalau misalnya lu record bikin montage itu dia itu kelihatan bisa tuh pamer kali 2 juga kan. Makanya kelihatan tuh ternyata bagus di montage. Aku bikin montage TikTok kan. Langsung kasih hashtag biduan. Jangan lupa ya teman-teman semua juga jangan lupa tuh kalau misalnya upload montage kayak gitu di TikTok hashtag biduan ya, jangan dilupakan tuh biar kalian dapetin hadiah nanti itu dari challenge TikToknya PUBG Mobile. Dan kali ini sepertinya akan ada disengage yang terjadi antara Tem Entertainment lawan dari Team Sam9. Tadi Sam9 ini nggak tahu, semua diperangin lah. Herman aku. Sama, saya juga Herman sekali sama Sam9 ini. Iya. Kayak emang kan berani. Gas gitu. Ini tim galak sih, tim barbar banget. Walaupun ya kadang hasilnya bagus, kadang tidak bagus juga. Tapi setidaknya mereka punya mental yang cukup tinggi untuk bisa melakukan fight dengan lawan. Dan Ravenclaw kayaknya langsung cabut aja, kaget dia ketika membuka pintu. Ternyata di area balkon bawah itu pintunya kebuka, berarti tentunya udah ada yang looting kan, makanya dia cabut aja. Iya, cabut. Jadi awarenessnya memang udah pro player banget lah ya kalau kayak gitu lah. Banget dong, emang iya dong. Emang sudah terbukti ya. Tapi ngomong-ngomong Sam9 lagi, walaupun mereka adalah tim yang gas, barbar, gas gitu kan. Tetapi mereka masih belum bisa mendapatkan WWCD sama sekali loh dari 2 hari, hampir 3 hari ini. Jadi sebenarnya masih ada PR sih, celah apa sih sebenarnya? Faktor apa sih sebenarnya yang membuat mereka tuh finishingnya masih belum terlalu baik? Betul. Bahkan mereka ada di urutan cukup bawah gitu ya. Jadi bilang cukup bawah. Hingga terlihat bahwa Sam9 belum optimal walaupun memang punya gameplay yang cukup gagah gitu ya. Cukup agresif. Dan zona kali ini ternyata lebih condong ke area main island. Tidak terjadi impianku untuk match terakhir kali ini. Tidak jadi ke area selatan. Tentu ini akan memudahkan semua tim, tinggal cari aja nih checkpoint yang mereka inginkan. Yap, betul sekali, sama seperti halnya dari beberapa tim yang sudah mulai terlihat dari arah drone camera kita. Sudah mulai berjalan, salah satunya adalah Team Entertainment. Seperti halnya yang tadi sudah di-mention juga. Mereka akan masuk ini selagi mereka berjalan pun juga mereka berpapasan dengan tim yang lainnya. Itu kalau nggak salah Infinity ya, Di? No. Tadi Infinity ya? Kayaknya sih, dan nampaknya setelah mereka melewati satu tim tersebut, mereka harus menghadapi tim yang lainnya yaitu 4 Rivals. Untuk saat ini apakah mereka bisa keluar dari cengkeramannya? Dan nampaknya yes, bisa. Karena mereka lewat begitu saja, ngeng. Oh, yang papasan di kompan mereka tadi? Bukan box itu. Oh, box ya? Box, satu player nggak akan berhenti sih, itu pasti bakal cabut aja karena
Jangan worth it dapetin satu player lah, tiba-tiba ntar datang lagi. Namun di sisi lain seorang Onzangs harus tertumbangkan kali ini. Belum tentu bisa diselamatkan karena terlalu open field, tapi posisinya cukup dekat dari satu rekannya. Infinity Yaitu kan gak seorang main ya. Iya, Kayaknya makanya gue kan. masih dihantui sama Infinity deh. Karena- Itu kayak ada. Karena mereka dari main tidak terlalu baik Iya, di iya, awal-awal, terus dapetin top 2 dengan eliminasi yang banyak, tiba-tiba mereka hilang. Iya hilang, gue kayak masih dihantui gitu. Kami masih menghantui Rangel dari Infinity sendiri. But anyway, kita move on saja karena nampaknya udah mulai rame perangnya, udah mulai ada beberapa tembakan juga yang terdengar dari area-area Irangel kita kali ini. 3 pemainnya akan melakukan setup straight atau setup Katulistiwa kalau misalnya gue bisa bilang di sana. Sementara Morman akan menjaga di bagian-bagian belakang mereka karena di bagian belakangnya ada tim yang lain. Ya, betul sekali. Dan Buriram. Fam, Laisha melakukan rotasi tentunya dari jembatan sebelah kiri. Ini sangat mudah mereka lakukan karena tidak ada tim manapun yang berani untuk melakukan gatekeeping atau mungkin menjaga jembatannya. Nah, zonanya memang lebih condong ke area timur sedikit aja. Timur sedikit dan itu jauh banget dari jembatan sebelah kiri sehingga gak mau terlalu berlama-lama di area luar zona. Dan kali ini ada fight jarak jauh antara Vampire dan juga The Xavier. Habis tertumbangkan oleh Stone dengan mininya yang cakep banget. Cakep. Itu tepat banget ke area seorang kelinci. Habis. Nah, iya. Kelinci. Mikir ya. Kalau nggak dapet ya, ya udahlah. Iya. nyerah. Iya, nyerah. Begitu saja kau di. Dapat gak Dan? Apa? Enggak juga. Kirain lu mau nambelin. Nggak cukup sampai situ Nggak, aja ya. udah habis ya. Iya, habis. Oke, Udah dan- mendingan kita lanjut nonton aja. Nonton peperangan yang terjadi nampaknya atau setup-setup yang sudah mulai dilakukan oleh para pemain-pemain di sini. DBD, Don't Break Dream. Setelah mendapatkan WWCD di Irangel, Yes. mereka untuk saat ini pun juga masih mendapatkan bagian-bagian dalam circle-nya. Tetapi tidak berlangsung cukup lama karena circle away dari mereka menuju ke bagian shelter. Ya betul sekali, lagi dan lagi ini hampir mirip dengan zona seperti tadi, tapi kita nggak tahu bakal kemana zona berikutnya, zona keempat dan juga zona kelima, karena hanya tipis banget posisinya tadi. Namun kali ini ternyata Okta sudah ketahuan posisinya oleh seorang Putra, akan ditabrak kali ini dan ternyata Okta dapetin satu player. Lord Harm akan ditumbangkan juga Oktanya. Trading terjadi dan Lord Harm nggak mau kasih kesempatan untuk Okta bisa lebih aktif lagi. Putra akan segera diselamatkan tentunya, dan player dari Boom lainnya belum segera memfollow up, sepertinya tidak akan langsung nabrak ke area Sam9 karena itu tidak terlalu baik. Tempatnya open field. Kalaupun mereka bisa meratakan Sam9, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu ada Iya. third party yang datang Hmm. malah menumbangkan Boom. Ya, dan pastinya itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, apalagi untuk Boom sendiri. Sementara kita berpindah POV-nya menuju ke arah The Xavier, ini nampaknya mereka akan menyisiri bagian-bagian pinggiran zona terlebih dahulu supaya tidak ada yang backstep dari arah belakang, of course. Tapi berpindah lagi ke arah Sam9, mereka kali ini akan berhadapan juga dengan The Xavier nampaknya. Walaupun jarak mereka tidak terlalu sedekat itu ya. Iya. Tetapi nampaknya mereka akan sedikit komit untuk bertemu. Tetapi 2 pemain dari The Xavier, tim yang lainnya juga sudah mulai terlihat. Udah terlihat satu sama lain. Di frame kali ini Yuhai bakal langsung aja turun dari kendaraannya, memberikan beberapa pre-fire atau pressure menuju ke mereka. Tetapi nampaknya Yuhai pun juga langsung aja tancap gas, cus. Akan langsung away dari DX sendiri karena dari Geek Fam mereka mendapatkan compound di tengah sana. Yes, Vikoi terhenti ternyata karena mungkin kendaraannya sudah berasap, bahkan sudah dilakukan kali oleh para pemain dari Geek. Namun SLD satu pemainnya sudah mendapat banyak sekali damage dari seorang Yuhai dan Vikoi. Nggak bisa kemana-mana karena di backstep oleh seorang Truong Zin. Ini dia, repot banget DX karena dia nggak nyangka. Tiba-tiba fokus ke Geek, di belakang ada SLD dan Rebis pun ditumbangkan oleh seorang Mika. Lagi-lagi DX gak bisa bertahan, 2 playernya Frankie dan juga Lamborghini akan langsung cabut. Gak akan menyelamatkan Rebis karena cukup berbahaya dan beresiko. Ada datangnya dari player-player tim lawan dan Rebis pun terlihat memang cukup open sekali. Gosu ingin langsung melakukan screening ke area depan agar cari informasi di mana keberadaan player-player DX lainnya. Namun fight kali ini terjadi antara SLD dan juga Geek.
Tertumbangkan seorang Quan Ji dan segera di revive, melakukan lontaran satu nade untuk menutupkan, oh bukan nade, smoke ternyata untuk menutup vision dari lawan. Dan Mika berhasil memberikan steal, oh bukan Mika yang nge-steal, Apple Iya. Rival Aha. yang menumbangkan pemain SLD, Belum. yang menumbangkan player dari Geek tapi yang steal player dari Forever. Ternyata betul banget, Forever berdekatan posisinya ada di area compound, di pertigaan ya, pertigaan. Berarti memang vision terbuka sekali ke area dari Forever yang mana ada player DX. Harus dimanfaatkan eliminasinya tadi. Dan kali ini Geek dengan secara sesama, bahkan Snipes akan melakukan flanking ke area belakang dari SLD. Satu nade dilontarkan oleh seorang Yuhai. Akankah terjadi satu penumbangan dan Truong Zinwan dapatkan oleh seorang Snipe. Di sisi lain ternyata oh my god, Boboho mendapat pemain dari NFT. Namun Snipe dengan tembakan kembali terus dilakukan kali ini membersihkan semua para pemain dari Shine Like a Diamond. Dan ini dia Shine Like a Diamond mendapatkan knockdown berikutnya dari seorang Snipe. Dan apa yang terjadi? Satu player lagi yang masih aktif. Oh, menggunakan DBS. Mendapatkan satu pemain dari Geek from Malaysia. Dua tertumbangkan kali ini. Apakah Snipes bisa menyelamatkan? Damroot agak jauh posisinya. Kita tidak melihat Damroot menggunakan vehicle. Ini kan bahaya banget untuk Damroot yang open field sekali. Untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Gosu berusaha untuk melontarkan satu granat ke area seorang Snipes. Dan Snipes hati-hati. Itu akan non-point. Snipes didapatkan oleh seorang Gosu yang lagi on fire banget. Meninggalkan Smap sepertinya. Udah zona keempat kali ini. Dan Damroot betul gak punya vehicle. Sayang banget. Coba punya vehicle, setidaknya masih bisa menyelamatkan Mika atau seorang Yuhai. Iya, untuk saat ini tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, tetapi Gosu terlihat jalan-jalan kaki untuk saat ini. Cukup jauh nampaknya. Apakah Damroot bisa menyelamatkan mereka semuanya dari malapetaka? Dan lagi-lagi di-steal eliminasinya dengan 4 rivals. Ini kayak Geek Fam pun juga kali ini harus tereliminasi dengan Bacon kah itu? Iya betul, Bacon. Oh my lord. Sayang banget sih. Geek bisa dibilang tertuntaskan perjalanannya tidak terlalu baik ya Don. Mereka fokus, mereka yang bakal komit banget ke area SLD tadi. Tapi dua pemainnya tertumbangkan. Snipe pun tertumbangkan. Jadi player ketiga yang ditumbangkan oleh para player dari tim SLD. Dan di sisi lain ternyata tuh strong banget nih for rivals. Gua deja vu antara Buriram dan juga Boom tadi sih. Iya sih. Tapi dengan tim yang berbeda, yaitu Geek dan juga SLD untuk saat ini kan. Karena mereka bonyok-bonyokan satu sama lain. Geeknya dieliminasi oleh Bacon dan juga bertemu dengan 4 rivals juga. Dan SLD menjadi korban selanjutnya harus pulang. Jadi balik lagi deja vu. Dan apalagi sama-sama di menit belasan seperti ini. Betul banget ya. Tapi kayaknya lebih ekstrim yang, oh enggak sih, sama sih. Mereka 15 tadi ya? Lumayan lah. 15-an dan circle ketiga ini 18 circle keempat kan. Tetapi untuk kali ini kita bakalan langsung aja melanjutkan hal-hal yang akan kita tonton untuk saat ini. Karena Sam9 pun juga sudah mulai dipantau keberadaannya oleh 4 rivals. Putra, sementara waktu ini dia pun juga sudah melihat adanya seorang tetapi ada Vampire juga ternyata di tengah-tengah antara 4 rivals dan juga Sam9. Ini bakalan kejepit untuk Vampire sendiri. Betul sekali, Vampire terjepit oleh 4 rivals dan juga Sam9. Dan lagi-lagi Sam9 menjadi tim yang cukup barbar. Batman tumbangkan oleh player di DBD. Dan Epi lagi-lagi berhasil untuk men-steal eliminasi. Tadi yang ngenokin adalah Sam9, tapi Epi yang harus memulangkannya. Lagi dan lagi 4 rivals dapat easy eliminasi lah bisa dibilang ya. Eliminasi yang mudah banget dan poin yang mudah banget untuk area mereka. Kali ini masih terjalin fight antara Vampire dan juga Sam9. Dap gak kasih kesempatan Ravenclaw untuk bisa bergerak lebih banyak lagi dan dipulangkan langsung oleh seorang Lord Harm. Lord Harm akan mundur segera. Swaps berusaha untuk mematangkan granatnya, tidak jadi dimasak sepertinya. Stone masih melakukan proning, namun hati-hati, datanglah pemain dari 4 rivals dari area belakang Vampire. Namun 4 rivals pun gak aman karena di sisi jauh ada player-player dari box yang terus menghantam tembakan ke area mereka yang membuat mereka harus cabut dari peperangan ini. Namun sepertinya akan komitkah? Akan komitkah maju ke depan? Betul banget, mereka akan komit ke depan. Tapi hati-hati, Sam9 udah melakukan setup terlebih dahulu di sebelah kanannya. Ada Stone
yang tiba-tiba datang banget dan itu dia Swaps menumbangkan pemain dari tim 4Rival dan Swaps pun di counter balik oleh para player dari 4Rival. Gue kayaknya harus sign out dari prediksi-prediksi seperti ini ya. Tetapi nampaknya yang tidak sign out adalah 4Rivals dan juga Sam9 karena mereka masih akan meneruskan peperangannya antara kedua belah pihak kali ini. Sam9 dan juga 4Rivals dua-duanya harus sedikit riset karena beberapa di antara punggawa mereka dalam keadaan yang sungguh krisis. Tetapi dari 4Rivals dua pemain sekaligus dalam satu tiga yang sama. Itu adalah bencana untuk mereka semuanya. Ini adalah calamity, katastrofi untuk mereka dan Sam9 dengan sedikit mudah menumbangkan dua pemain tersebut. Tetapi ada Apple dari belakang sana mendapatkan satu pemain dari Sam9 sendiri. Tetapi ada backup fire dari Sam9 sendiri yang memulangkan 4Rivals. Karena mau datang begitu cepat untuk tim 4Rivals ya. Mereka nge-push ke area Vampire. Tiba-tiba Sam9 nge-tracking playernya ke area 4Rivals. Dua tertumbangkan. Di sisi lain ternyata Box juga berhasil nge-steal. Tadi nggak semuanya masuk ke Sam9 tadi. Eliminasi yang 4Rival karena di-steal oleh para player dari Box. Dan Shelter kali ini penuh banget goa-goanya 2i. Mereka tembakan ke area para player dari NFT. Kita berharap agar NFT bisa segera cabut karena mereka udah nggak zona. Gatekeeping udah dilakukan oleh para pemain dari 2i. Bahkan Buriram pun serta Genesis Dogma pun ikutan kali ini. Ini rame banget sih Shelternya. Menjadi favorit semua tim. Dan Tem datang tiba-tiba dengan gagahnya. Hati-hati Explosive. Posisi yang tidak enak tentunya. Dan Ramon ditinggalkan seorang diri. Dua pemain dari NFT udah maju-maju ke area depan. Dan ternyata bertemu dengan tim lainnya. Dan ini dia Tuan Suki. Hati-hati mundur ke area depan. Ke belakang ternyata kan langsung diberikan backup yang luar biasa banget. Explosive udah low HP tapi ternyata damage yang cukup keras dari arah lainnya. Ini adalah menjadi bencana untuk semua tim karena pastinya semua melihat ke semua arah. Tem salah satunya. Tem adalah salah satu victim untuk tim Vespan sendiri karena posisi mereka sudah mulai sedikit terbuka, apalagi Tony K dengan menggunakan mininya itu cukup sakit. Tetapi untuk sementara Tem masih bisa reset posisi mereka dan mereka juga masih sibuk ke arah Eagle Esports. Ini jadi Tem sih sebenarnya bete ya. Gue lagi fokus coy ke arah Eagle coy. Jangan gangguin gua dulu dong Face Clan. Tetapi nampaknya Face Clan pun gak mau tinggal diam. Mereka bakalan terus-terusan membombardir posisi dari Tem Entertainment untuk sementara waktu. Tetapi karena posisi dari Tem ini agak-agak sedikit ditutupi oleh punggung bukit. Jadi dari tim Face Clan sendiri itu nggak terlalu bisa seterbuka itu dalam melakukan peperangan kecuali mereka maju seperti halnya mereka majuin tim Back in Time untuk saat ini. Tetapi posisi mereka jadi terbuka banget apalagi dari angle tim Box sendiri. Sementara itu Tony K berhasil untuk melihat adanya dua pemain dari tim Back in Time sudah bisa berada di tengah-tengah sana dan nampaknya dari tim Back in Time pun juga sedikit kewalahan untuk bisa menghadapi peperangan ini. Apalagi dari Tem kali ini mereka akan memanfaatkan momentum untuk bisa masuk dan juga riset terlebih dahulu karena dua pemain mereka nampaknya dibombardir dan tumbang. Ini sudah chaos banget Odi. Ini chaos banget sih tapi Face Clan pemilihan tempat yang cukup berani tadi. Mereka sebelum touchdown ke tempat baru tiba-tiba ada berhenti di pinggir jalan dan kayaknya nggak terlalu menghiraukan peperangan di shelter sehingga tadi berhasil menumbangkan para pemain dari Bekan. Namun kali ini mereka dapetin tempat yang cukup enak di area atas walaupun belum touchdown ke area zona secara full karena sudah dikuasai oleh para player dari Sam9. Satu pemain dari GD, Daybot harus tumbangkan, masih bisa diriset sepertinya. Booms masih memberikan tembakan pressure ke area atas yang dikuasai oleh Sam9. Ini terlalu open sih untuk Daybot, harus di smoke terlebih dahulu. Dan Face Clan maju ke area depan, dua playernya yaitu Likan dan juga Vintores menembaki para pemain dari Sam9. Dan datang sama Tony K pede banget dengan FPP mode Gewing-nya, mendapatkan satu pemain lagi ada di bawah dan ternyata nggak terlalu gampang untuk mendapatkan seorang Dep. Ada di balik satu obstacle. Kalau mereka berani turun nggak akan ditembakkan oleh para pemain dari Genesis Dogma. Gates Booms terus memberikan pressuring fire ke area atas yang itu adalah Face Clan. Di retake tempat dari Sam9 dan nggak mudah pastinya untuk di-retake kembali. Yap, nggak mudah tetapi untuk saat ini Alan pun kali ini tidak sebegitu mudahnya memberikan pressure ke arah lawan karena posisi dia pun juga terlihat. Sementara di sisi lainnya Morman harus tereliminasi karena diberikan juga pressure oleh Blue Zone plus ada Face Clan. Tapi kali ini Face Clan nampaknya Mbak Dewa yang menempati posisi higher ground dan bisa melihat ke seluruh penjuru di bawah sana. Sam9, Box dan juga Genesis Dogma Gates yang hanya meninggalkan Nichil seorang diri. Nichil harus benar-benar kerja ekstra keras tetapi nampaknya dibombardir habis-habisan oleh semua tim.
tereliminasi dan hanya meninggalkan Face Clan beserta Box saja. Masalah jadi lagi Don opening closing Don. 4 player masih aktif nih. Gokil Bakal ya. di revive. Mereka dapetin zona. Box gak mungkin berlama-lama di sini. Berlama-lama pun gak dilawan oleh Face Clan pun mereka bakal tumbang oleh Blue Zone. Ini membuktikan bahwa Face Clan lagi dan lagi mereka bertumbuh cukup kuat dari hari demi hari. Walaupun kita tahu memang ini adalah tim yang sangat kuat. Entah itu di Southeast Asia atau bahkan di dunia. Namun mereka punya konsistensi yang luar biasa. Mereka punya komitmen untuk menjadi yang terbaik yang luar biasa. Bahkan Tony K kali ini sudah mengetahui keberadaan seorang Break MVP. Lakukan tembakan untuk area satu pohon. Dan Bensu perlahan-lahan agak aja ingin melemparkan satu granat yang tidak terlalu on point. AMR sudah didapatkan oleh Tony K. Kayaknya pengen bermain-main terlebih dahulu kali ini. Kita tahu AMR agaknya bisa menjadi senjata yang bisa menjadi Gokil. bahaya untuk lawan dan Break. Jadi korban AMR-nya dari seorang Tony K. The last player standing atau satu player yang masih aktif dari Box akan segera melakukan proning, melontarkan satu nade, punya 2 kali ini dan Face akan segera langsung merazia satu pemain sisa lagi dan Likan jadi korban dari seorang Bensu. Tony K terlihat sekali itu, tapi kayaknya bakal ditembak sih sama Tony K. Bakal ditembak kalau kelihatan nih Bensu, bahaya banget Bensu. Belum kelihatan juga akan melontarkan satu molotov dan kayaknya Tony K udah tahu sih posisinya di mana. Posisinya ketahuan di mana dan berikan tembakan. Oh, winner chicken dinner untuk Face Clan.